Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 1 sampai dengan 11. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Materi pembelajaran 1, ayo bernyanyi anak-anak. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks lagu yang berjudul Rotiku. Lagu ini adalah karya A.T. Mahmud. Perlu anak-anak ketahui bahwa lagu Rotiku terdiri atas 4 baris. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberi contoh menyanyikan lagu Rotiku, Ibu akan menjelaskan pola irama lagu Rotiku. Ini untuk tanda persegi di sini dinyanyikan pendek dan tanda persegi panjang dinyanyikan panjang. Baris pertama pola iramanya adalah panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Dan baris kedua panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Baris ketiga panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Baris keempat pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan lagunya. Nanti anak-anak harus menyanyi. Bisa menyanyi sendiri lebih bagus dari Ibu. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup
rapat-rapat, supaya jangan dimakan lalat. Ku tutup rapat-rapat, supaya jangan dimakan lalat. Pada lagu yang berjudul Rotiku terdapat lirik lagu yang memiliki pola irama yang sama, yaitu pada baris pertama dan kedua. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat memiliki pola irama berbeda. Artinya, lagu yang berjudul Rotiku mempunyai pola irama yang berbeda. Ayo membaca anak-anak. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Baik, Ibu membahas anak-anak dari soal nomor 1. Apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Soal kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Soal ketiga anak-anak, bagaimana cara mengolah hasil panen? Hasil panen diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Soal keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai yaitu tahu, tempe, dan kecap. Soal nomor 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaat dari teknologi pangan adalah mengolah makanan menjadi makanan baru yang tahan lama. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, alam Indonesia yang kaya menyediakan sumber pangan bagi kita. Kedua, hasil pertanian dan peternakan yang berlimpah tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, bahan makanan hasil panen dapat diolah dengan teknologi pangan. Yang keempat, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Dan yang kelima, teknologi pangan dapat mengolah makanan agar tahan lama. Ayo mengamati anak-anak. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai.
Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Baik, Ibu lanjut menjelaskan luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Di sini ada kain A dan juga kain B, anak-anak. Gambar persegi yang berwarna kuning ini merupakan satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Untuk kain A ini bisa menutup berapa tahu, anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan luas. Dan kain B di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kain B ini bisa menutup permukaan tahu sebesar 16 satuan luas. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapa luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Ayo berlatih anak-anak, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Baik, luas bidang A adalah titik-titik satuan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luas bidang A adalah 7 satuan. Selanjutnya luas bidang B kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luas bidang B adalah 10 satuan. Lanjut ke luas bidang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luas bidang C adalah 6 satuan. Selanjutnya luas bidang D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luas bidang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang C, anak-anak. Ini 6 satuan. Adalah bidang C. Luas yang paling besar adalah bidang B, anak-anak. Di sini 10 satuan. Bidang B yang paling luas. Bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Yang sama yaitu luas bidang A dan D. Ada 7 satuan. Bidang A dan D. Nanti anak-anak bisa mencermati kembali untuk bisa mengerjakan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.